Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu itu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan firman-Mu, dan doronglah kehendak-Mu dan tekad kami untuk mengamalkannya dalam kehidupan dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapakah susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bagaimana Yesus, Sang Raja Damai, datang justru membawa pertentangan dan bukan damai sejahtera. Bahkan keluarga sebagai unit yang penting dalam hidup keluarga Yahudi pun terpecah karena Yesus. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya. Pertanyaannya, apakah kehadiran Yesus tidak mendamaikan, tetapi justru membawa konflik dalam keluarga? Tentu saja tidak demikian. Sabda ini mau mengajarkan kepada kita soal pilihan dan ikatan. Pengalaman ini dialami oleh Yesus sendiri ketika ia mewartakan kerajaan Allah. Di beberapa tempat ia dicari dan disambut, tetapi di tempat-tempat lain di mana keluarganya ada justru ia dimusuhi dan ditolak. Nasib yang sama juga dialami oleh setiap orang yang mengikuti Yesus. Yesus menuntut ikatan total dengannya sebagai prioritas di atas segalanya, melebihi ikatan daging atau darah. Pilihan beriman Kristiani tidak jarang membawa kita pada tantangan ataupun kesulitan, baik itu dari saudara-saudari kita dalam keluarga maupun dari masyarakat. Ada pula yang memberikan kebebasan kepada kita, ada yang menyayangkan keputusan kita. Jadi wajarlah dan tidak perlu kita heran bahwa pilihan kita itu membuat kita mengalami nasib seperti Yesus. Itulah konsekuensi menjadi seorang murid Yesus. Ya Bapa, di dalam Yesus Putramu kami menemukan hidup karena Dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Semoga kami dengan tekun mengikuti jalan yang telah diajarkannya kepada kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama
dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.